Nah, yang satu ibu dia bagi dan dia punya tanggapan agak sedikit berlainan. Hari itu sewaktu saya bagi dia cakap 1.000 watt, tiba-tiba Merike punya odo banyak dia cakap. So dalam hati saya mau bagi lagi bab sama odo Merike, orang odo Merike dari saya. Saya bagi tahu dia, kamu bagi karena kamu mengasihi Tuhan. Oh iya, baru saya sadar. Yang satu pula dia beritahu dia tidak pernah bagi. Hari itu dia mau bagi tapi dua hati. Tapi saya sadar dia cakap Tuhan begitu baik. Mereka dapat ada rumah, baru beli rumah, dapur story, ada kereta semua. Tapi saya tidak bagi dia cakap. Saya pun heran. Kalau kita tahu dia ujung bulan ini gaji, jangan kamu pikir banyak, terus bagi. Okay. So doa saya sebelum perjalanan biar kami jadi berkat, dan syukur pagi tadi salah satu ibu mengatakan terima kasih atas nasihat, dan saya percaya mereka akan terus setia. Yang satu yang belum bagi dia akan mulai bulan ini untuk bagi persepuluhan. Jadi saya berharap kita di BMGL ya untuk kita terus setia, sebab saya percaya ada banyak hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, khususnya di dalam bulan ini tema kita adalah doa, puasa doa. Dan saya percaya melalui persepuluhan juga ada puasa sebenarnya. So mari kita terus belajar untuk memberi persepuluhan. Kami mulai memberi tahun 2003 dan sampai sekarang sangat bersyukur, karena saya percaya bila kita mengasihi Tuhan, otomatis sebenarnya sebelum kita mengasihi Tuhan dia sudah mengasihi kita. Jadi otomatis ya kita perlu mengasihi Tuhan dengan melalui persembahan persepuluhan kita. Nah, hari ini kita teruskan belajar. Minggu lepas kita sudah dengar pembukaan daripada hamba Tuhan Pastor Peter mengenai puasa doa. Nah, sepanjang bulan ini kita punya tema adalah puasa doa. Saya percaya ya setiap kita di sini kita pernah mengalami apa itu puasa doa. Saya percaya itu. Kalau kita tidak pernah mengalami itu sangat-sangat orang kata kesian. Kita orang percaya sebenarnya puasa doa itu sangat-sangat besar puasanya. Dan sepatutnya seharusnya kita semua orang percaya kita sudah mengalami. Bukan akan mengalami, tapi kita sudah mengalami puasa doa. Ada yang disembuhkan dari penyakit, ada yang berdoa mendapat pekerjaan, bermacam-macam yang Tuhan lakukan, yaitu melalui puasa doa. Nah, mari kita baca di dalam firman pembukaan dalam Yakobus 5 ayat 16. Begini firman Tuhan, kamu boleh baca di screen, tidak perlu buka handphone. Saya minta tolong supaya jangan kita main handphone waktu kita mendengar firman. Itu satu-satunya permintaan saya. Nah, begini firman Tuhan di Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa, lihat itu yang sudah di highlight. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, kata firman Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, apa itu kuasa doa? Next, kita lebih paham. Kuasa doa ialah tindak balas Tuhan atau tindak balas daripada tangan Tuhan dari apa yang telah kita doakan atau apa yang kita minta daripada Tuhan. Itu adalah puasa. Waktu kita berdoa, contohnya yang sakit, waktu kita berdoa, puasa doa melalui doa itu, kuasa Tuhan dinyatakan. Seperti yang kita pernah dengar kesaksian Krista dulu, waktu dia sakit kepala sampai tak boleh memandu, migrain. Walaupun dia bekerja dengan Kementerian Kesehatan, tetapi Kementerian Kesehatan pun tidak boleh tolong. Nah, didoakan di waktu kita di Metro lagi, di dalam untuk gereja,
Dan waktu dia mau turun di tangga itu, hanya di luar itu, sakit kepalanya terus hilang. Nah, doa waktu itu ialah supaya diangkat Tuhan sakit kepalanya. Dan seketika itu juga, nah itu adalah salah satu contoh kuasa doa, yaitu tindak balas Tuhan dari apa yang kita doakan. Nah, apa atau contoh-contoh di dalam Alkitabiah, ya, kenapa sangat penting doa itu? Dan setelah ya apa yang kita belajar hari ini, ada beberapa hal supaya kita lebih paham. Nah, Pastor Peter hari itu mengatakan dia sangat, saya juga sebagai pemimpin gereja, saya sangat sedih yang waktu kita berdoa di dalam Zoom hanya beberapa orang sahaja yang datang. Nah, permintaan saya berharap benar-benar bulan hadapan doa kita di dalam kelompok sel ialah beberapa minggu, dan minggu keempat itu ialah kita berdoa di gereja ini, berkumpul waktu hari Jumat. So, saya sangat-sangat menggalakkan kita, dan sangat-sangat merayu kepada kita supaya kita sama-sama datang berdoa. Kecuali kalau kamu yang kerja itu tidak boleh apa. Tapi kalau kita hanya di rumah dan kita hanya santai-santai, mari kita di sini sama-sama untuk beribadah mulai doa puasa kita. Dan siapa yang boleh, saya galakkan berpuasa sepanjang hari itu. Nah, kenapa kita berdoa? Walaupun tahun lepas saya sudah pernah bawa ini tentang pagar rohani kita, ya, salah satu dia yaitu doa. Nah, kita lebih ke dalam lagi pada kali ini supaya kita tahu, kita yang mungkin sebelum ini kita ambil ringan apa itu doa, dan mungkin kita tidak berdoa, mungkin juga malas berdoa. Nah, hari ini kita belajar kenapa kita perlu berdoa dan apa kuasa di sebalik doa kita. Yang pertama, next. Nah, yang pertama, kenapa? Poin yang pertama, menyelamatkan kita dari perbuatan dosa. Ini saya ambil semua daripada Alkitab, bukan saya punya cakap. Nah, Matius 26 ayat 4 mengatakan, berjaga-jagalah. Ini Yesus sendiri punya perkataan, ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, sini Yesus sendiri mengatakan ini waktu dia dan dia punya kawan, dia punya murid-murid itu semua. Nah, dia bagi nasihat kepada murid-muridnya. Karena Yesus berdoa dan dia kembali, dia punya murid-murid semua tidak berdoa. Nah, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan jatuh, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, secara di sana dikatakan roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, saya secara pribadi, apa yang Tuhan katakan di sini, ini saya secara pribadi, ya, saya juga mengalami seperti ini. Waktu saya sangat-sangat kuat berdoa, contoh yang paling selalu semua kita pernah mungkin alami. Nah, kadang-kadang bila kita buka Facebook, macam-macam dia punya iklan, tiba-tiba keluar punggung wanita, betul? Tiba-tiba separuh baju. Bukan itu tujuan kita, tapi tiba-tiba dia keluar. Nah, perbezaan dia, kalau kita kuat berdoa, ya memang kita sudah lihat, tapi ia tidak akan membawa apapun pengaruh atau tarikan. Tapi kalau kita tidak berdoa dan malas berdoa dan kurang berdoa, bila kita dapat astaga punya besar, itu perkataan yang ketawa pernah ngalami. Sorry lah, berolah. Ini memang kenyataannya, saudara. Bila kita kuat berdoa, bila kita keluar berdoa, Tuhan akan bertindak. Kuasa doa itu akan menolong kita dan menolak walaupun di depan mata kita. Mungkin kalau kita tidak berdoa, saya tidak heran kalau kita akan terheret ke situ dan lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Tapi kalau kita kuat berdoa, kita tetap melihat. Tapi pandangan kita tidak sama dengan waktu kita tidak berdoa.
kita tidak akan tertarik dengan hal-hal dunia. Amin. Ini semua kayak ini satu kenyataan ya bagi kita. Tahulah Facebook sekarang atau apa, semua macam-macam mereka iklankan. Dia iklankan kereta, apa yang di sana tahu? Bukan lelaki yang buncit macam saya, tapi wanita yang ukuran dia 40, 32, 10. Begitu kah? Macam mana ukuran wanita? Dia akan letak wanita di situ, dia tidak akan letak lelaki. Sebab dia tahu mata begitu mudah, seperti mana Adam dan Hawa kan, daripada mata. Buah itu sangat enak kelihatan. Nah, kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita berdoa, Tuhan akan bertindak balas, Tuhan akan menolong kita, dan kita tidak akan terpengaruh, kita tidak akan tertarik dengan hal-hal dunia. Nah, Lukas 22 ayat 46 yang kedua. Katanya, ini Yesus juga ini hal yang sama. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di situ katakan bangunlah. Kenapa kamu tidur, kata Tuhan? Nah, tidur ada dua hal. Yang pertama, tidur secara jasmani. Memang kadang-kadang kita penat. Kadang-kadang saya tengah berdoa, sebenarnya jam doa 4 lebih. Dan kadang-kadang bila saudara rasa leher sudah sakit, saya tertidur balik. Tengah berdoa tuh, tertidur. Begini sudah. Nah, itu adalah jasmani yang tertidur. Jasmani kita tertidur. Nah, sepatutnya kita ada jam doa kita masing-masing. Saya bukan katakan mesti jam 4, mesti jam 5, tidak. At least sebelum kamu waktu bangun daripada tempat tidur, utamakan doa. Berdoa dahulu, baru kita melakukan pekerjaan yang lain. Tidur secara rohani. Tadi tidur secara jasmani, tidur secara rohani. Kita tahu berdoa itu sebenarnya sangat baik, dan sepatutnya, karena Yesus juga berdoa. Dia yang Tuhan, dia pun perlu berdoa. Dan tidur secara rohani, kita tahu berdoa itu bagus, tapi kita tidak mau berdoa. Jadi rohani kita sedang tidur. Itu dinamakan tidur rohani. Kalau jasmani, badan kita mungkin jasmani kita sangat-sangat penat, atau mungkin kita malas. Jadi Yesus sendiri mengajar, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sangat jelas apa yang Yesus katakan. Bangunlah dan berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Kalau tadi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah. Biar kita mulai besok pagi kita amalkan ini. Bukan sebagai amalan, tapi sebenarnya doa itu adalah keperluan bagi kita. Sangat-sangat perlu. Sangat-sangat perlu seseorang orang Kristen berdoa. Sedangkan mereka yang bukan orang percaya pun, mereka juga berdoa. Iblis juga telah mencuri doa. Waktu contohnya, apa yang dicuri iblis itu? Doa itu salah satu doa. Waktu mereka mengamalkan ilmu sihir atau ilmu hitam, belajar. Apa itu doa? Mereka akan baca menterangan. Itu adalah doa. Iblis mencuri. Puasa. Mereka yang mengamalkan ilmu hitam, mereka juga berpuasa. Bertapa. Apa itu bertapa? Dia begini. Itu adalah sudah dicuri daripada waktu saat teduh kita. Saat teduh kita kan kita diam. Waktu itu kita dengar suara Tuhan. Itulah yang dicuri iblis, yaitu bertapa. Bukan yang piramli punya lah. Woi, mambang tanah, mambang hijau, mambang apa itu semua. Bukan itu Itu lain, itu mambang piramli. Sedangkan piramli pun boleh pakai tahu. Cobaan, betul. Waktu itu perempuan tuh pernah curi. Cobaan, coba kita tahu kan. So waktu kita sudah masuk dalam dosa, cobaan masih lagi begitu. Waktu rohani kita tertidur, kita tidak sadar. Nah, yang kedua, kenapa puasa Tuhan ya?
menggerakkan hati Tuhan. Nah, ini tentang cerita ya, tentang sebenarnya kelahiran Samuel lah. Nah, 1 Samuel ayat 1 Samuel 1 9 sampai 11 dengan terus lompat ke 20. Nah, pada suatu kali setahun mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kerusilah, itu bahasa Indonesia, kerusi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Oke, next. Tidak perlu kasih apalah itu, bisa boleh, saya boleh nampak juga walaupun sudah tua nampak lagi. Kemudian bernazarlah katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingatkan kepadaku, tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki atau lelaki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, ini tentang Hana. Nah, Elkana dia ada 2 istri, satu Penina, satu Hana. Nah, Hana sebelum ini dia tidak boleh tidak boleh mengandung. Nah, Penina pula banyak anak. Nah, sudahlah begitu, sudahlah dia madu, dia ejek-ejek lagi. Saya tidak tahu macam mana dia ejek. Tidak ngandung. Saya tidak tahu macam mana cara dia ejek. Ya, tapi dia sangat sakit hati. Bayangkan, ibu-ibu, bayangkan suami kamu ada 2, dia ejek kamu, tidak ngandung, macam itu. Apa perasaan kamu? Happy kah tidak? Saya ingat ibu yang paling penyebar pun dia akan bawa parang kok. Iya. Nah, ini cerita dia. Nah, Hana mau ada keturunan. Malah dia bernazar atau berjanji kepada Tuhan. Dia hanya minta 1 anak lelaki. Dan dia kata, aku akan serahkan kepada Tuhan. Nah, itu adalah Samuel lah. Jadi, walaupun dia tidak mengandung, walaupun dia tidak dapat melahirkan anak, tidak ada zuriat. Nah, ketika dia berdoa, dia gerakkan hati Tuhan. Nah, begitu juga dengan keadaan kita saat ini. Ada banyak hal yang sedang terjadi mungkin, dan seolah-olah kita sudah putus asa. Puasa doa, tetap berdoa. Puasa doa akan dinyatakan Tuhan, dan kamu akan mendapat jawaban. Tangan Tuhan akan bekerja lewat bahan doa. Kadang-kadang kita boleh kami dengar keluhan-keluhan keluarga. Doa pun dia macam itu juga. Sudah banyak kali saya doa. Mungkin si istri atau si suami, banyak kali sudah saya doa, tapi dia tetap begitu. Hanya tetap berdoa. Itu saja nasihat kami, tetap berdoa. Dan tiba saatnya hati Tuhan akan digerakkan. Dia akan bagi perubahan yang sangat-sangat luar biasa bagi pasangan kita. Kalau dua-dua sudah tidak berdoa, memang sangat bahaya, akan mengalami kehancuran. Tapi salah satu yang tetap berdoa, saya percaya hati Tuhan akan digerakkan. Next firman. Nah, tengok. Maka setahun kemudian setelah Samuel, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang. Tadi dia minta hanya 1, seorang laki-laki kata Hana. Nah, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang lagi 1. Ini yang sambungan tadi sebenarnya aku minta daripada lagi 1. Next. Ada lagi? Oke, ini. Nah, 1 Samuel 2, 1 ayat 1, 20 sampai 21. Nah, setelah Samuel dilahirkan, oke. Nah, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Lagi. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya,
Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Yang diserahkan itu ialah Samuel. Yang pertama itu anak pertama Samuel. Sudah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, setelah hati Tuhan digerakkan, apa yang kamu minta? Contohnya dalam hal keluarga, mungkin kamu hanya minta supaya suami atau istri bertobat. Apa yang Tuhan bagi? Kita selalu dengar begini kan, setelah pertobatan si suami atau si istri tua malah dipakai Tuhan, dia jadi berkat. Oh, tidak kurang yang suami yang curang dan setelah bertobat, bukan hanya bertobat saja tapi jadi hamba Tuhan. Tidak kurang yang begitu, kita selalu dengar ini. Mereka punya kesusahan. Dulu dia biarkan dia punya istri, dia cari perempuan lain lah segala macam. Nah, karena doa istrinya, hati Tuhan digerakkan, dan jawaban daripada itu, suaminya bukan hanya bertobat tetapi jadi hamba Tuhan. Ini sangat luar biasa. Nah, begitu juga dengan di dalam keluarga kita. Kalau kita tetap berdoa, kuasa Tuhan dinyatakan di situ melalui tindak balas Tuhan. Bila hati Tuhan digerakkan, pasti keluarga kita akan dipulihkan. Amin. Seterusnya, 3, menyelamatkan kita dari maut. Nah, dalam Yunus 2, 1 dan seterusnya ke 10. Nah, ini kita tahu kan cerita Yunus waktu mau lari daripada panggilan Tuhan. Dia lari mau pergi ke Tarsis, tapi Tuhan panggil dia ke Niniwe kan. Nah, begini, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, bayangkan ini kalau cerita ini Yunus di dalam perut ikan. Nah, sebenarnya kalau saat ini apa yang di dalam perut ikan itu sebenarnya gelap gulita. Nah, ada banyak kali mungkin kita seolah-olah kita sudah tidak ada jalan keluar. Kita lihat sekeliling kita masalah yang begitu besar. Sebab itu kenapa ada orang bunuh diri. Itu penyebabnya orang bunuh diri. Sebab di sekeliling dia tidak tahu, seolah-olah tidak ada jalan penyelesaian dengan segala masalah dia. Dan apa yang dia ingat, lebih baik saya bunuh diri. Itu dia punya jalan terakhir. Nah, berlainan dengan Yunus. Di situ sebenarnya dia boleh mati 3 hari tahu. Tidak boleh bernafas sebenarnya kalau betul-betul dalam perut ikan, tidak boleh bernafas. Pastor, dada saya sudah sesak, saya tidak tahu apa lagi mau buat. Ini sering kali juga kami dengar perkataan-perkataan ini. Dada saya sudah sesak, seolah tidak boleh bernafas sudah dengan masalah ini. Nah, kita berdoa kepada Tuhan. Selamatkan kita daripada maut. Waktu tahun 91, ramai yang kamu yang belum lahir. Nah, 90 saya SPM, 91 saya ke Ranau dengan Sabda Sukupu. Cari kerja di sana, lepas SPM itu. Nah, tidak ada, so kami balik ke Kota Kinabalu, balik di Keke. Nah, itu first time saya pergi Keke sebenarnya. Nah, dan beberapa kali kan 20 atau 30 ribu saya punya duit. So, saya punya sepupu, dia terus balik. Sebab dulu dia punya bus stop itu, udah Ranau semua satu kali itu, bersebelah-sebelah. Nah, dia bawa saya balik, saya cakap saya tidak mau, saya akan cari kerja di KK. Nah, dulu tidak ada telepon, tanpa saya kenal siapa-siapa. Memang satu ada orang yang di KK, tapi bagaimana mau hubungi mereka? So, saya beritahu dia, kamu balik saja lah. Wah, semua sudah tak kerja di kampung. Tapi itu first time saya di KK dan baru lepas SPM itu tahun 90 saya SPM, 91 saya ke situ. Nah, saya terjumpa satu pastor dekat dengan itu bus stand, dekat itu bandaran, itu Padang Bandaran. Nah, saya dengan satu bag, saya duduk di bus stop itu. Nah, saya percaya itu doa saya yang doa pertama saya yang betul.
seperti mana Yunus. Nah, saya tidak tahu mana mau makan, macam agak-agak waktu siang saya jalan sini jalan sana, balik lagi tidak juga sesat. Nah, waktu malam itu sudah itu, saya malas bawa punya bag, so saya letak di bus stop. Saya cakap, minta Tuhan tolong jaga ini bag. So saya merayap udah jumpa ada pasar malam di kampung air, so beli makanan, balik lagi ke situ, dan saya sudah mau tidur di bus stop itu. Tidak tahu siapa kan. So dalam hati saya tidur di bus stop, besok pergi itu pada semua satu-satu mau tanya cari kerja. Nah, dan lebih kurang dalam jam 8 lebih, tiba-tiba ada orang begaduh, Filipina dengan orang Melayu di sana. Begaduh, saya pergi sana lah, tengok. Tidak apa-apa, jadi tengoklah. Saya tengok. Nah, ini yang Tuhan hantar. Adik kepada abang ipar saya, Paci kepada Ogo, Merlin. Tiba-tiba dia pun tengok, dia berdiri di tepi saya. Wih, tawa, wih. So saya ikut paling lah. So apa yang saya katakan di sini, waktu kita berdoa, tangan Tuhan bekerja, dia selamatkan kita dari maut. Saya tidak tahu, mungkin kalau ada Filipin, walaupun dulu memang suka begaduh, tapi kalau orang ada parang lain lah. So itu satu-satunya atau doa saya yang pertama yang betul-betul berharap pada Tuhan. Dan apa yang Yunus alami sebenarnya sama apa yang saya alami, dan ramai di antara kita sedang alami sebenarnya. Kita sudah, tidak boleh bernafas, tidak boleh lihat sekeliling, dan ada yang mungkin mau bunuh diri. Tapi hari ini berdoa kepada Tuhan. Amin. Saya percaya, saya sangat yakin percaya, Tuhan akan menyelamatkan kita dari maut. Tuhan akan bekerja. Amin. Oke, yang keempat, jangan risau, tidak lama kami ada meeting. Membuka jalan yang tertutup. Nah, Kejadian 25 ayat 2. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka, bukan Intan, istrinya itu mengandung. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya mengandung. Nah, ini juga satu hal. Kalau sudah di sana dikatakan dengan sangat jelas bahwa Ribka mandul. Kalau secara jasmani mungkin hal mengandung tentang anak lah, ya. Tapi dalam kehidupan kita, kadang-kadang seringkali kita lakukan ini tidak pernah berhasil. Seringkali kita buat ini, buat itu, tidak pernah berhasil. Sehingga kita seolah-olah menemui jalan buntu. Tidak pernah berhasil. Saya berdoa dan berdoa, tetap begini. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan tidak pernah tolong saya. Saya berseru kepada Tuhan, Dia tidak pernah dengar seruan saya. Kadang-kadang sebagai manusia, kita boleh terpikir hal-hal yang sedemikian. Mandul tidak boleh menghasilkan apa-apa, tapi Tuhan buka jalan. Tuhan buka kandungan Ribka sehingga dia mengandung. Amin. Apa yang kamu doakan selama ini? Apa yang kamu doakan sampai hari ini? Dan seolah tidak ada hasilnya. Percayalah, kalau Ribka yang mandul, Tuhan boleh buka jalan. Apalagi kita anak-anak Tuhan, kita anak orang percaya, pasti Tuhan akan tolong. Melalui doa kita ada kuasa. Di dalam Yakobus 1, doa orang benar, kalau didoakan dengan sangat yakin dan percaya kata Tuhan, sangat besar kuasanya. Apalah masalah kita hari ini yang Tuhan tidak boleh tolong?
Apalah pergumulan kita hari ini yang Tuhan tidak boleh bantu? Apalah doa-doa kita hari ini sehingga Tuhan tidak boleh jawab? Tuhan pasti menolong. Dia boleh buka jalan. Amin. Kelima, melaksanakan rencana Tuhan atau rencana Tuhan dapat dilaksanakan. 22, Lukas 22, 42 sampai 44. Begini firman Tuhan. Iya Bapakku, ini Yesus sendiri ya. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bayangkan, Yesus yang kita panggil Tuhan. Dan doanya seolah-olah sudah mau menggagalkan rencana Tuhan. Karena Yesus dilahirkan ialah untuk menyelamatkan kita. Yesus dilahirkan turun ke dunia. Yesus dilahirkan melalui Maria adalah untuk keselamatan kita. Dan itu sudah direncanakan, sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Dan kalau ini terjadi, Yesus tidak disalibkan, kita tidak diselamatkan. Namun kata Yesus kepada Bapa, kehendak-Mu yang terjadi. Nah, ada banyak hal yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita mau yang ini Tuhan tidak mau. Saya tidak mau Tuhan yang ini, saya mau yang ini. Ini seringkali berlawanan di dalam perasaan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kalau boleh, yang ini Tuhan. Kalau boleh, Tuhan yang inilah. Seringkali bertentangan dengan keinginan kita, rencana Tuhan. Bayangkan Yesus sampai titisan darah. Ini pengorbanan Yesus. Dia tetap menjalaninya karena rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dan dia perlu disalibkan. Dia harus disalibkan, dia harus mengalami kesengsaraan. Nah, di dalam kehidupan kita, contoh, kalau satu contoh lagi dalam pasangan hidup. Satu hari khotbah di Ilim, saya menyaksikan, dengar Pastor Tim bagi tahu, berdoalah untuk pasangan kamu. Waktu itu dia ada boyfriend Chinese. Betul kah? Saya juga ada girlfriend Chinese. Setelah putus tunang, Iko mari, uleng lo ya. Kayak siap. Nên mình ngomong gì đó. Main-main lah. Doa. Setelah dia berdoa, dia berjumpa dengan saya. Dan perempuan itu bagi tahu saya yang saya punya itu, dia kata, tak sering mau tuh mai, au thong, gitu. Paham nggak? Bapak paham lah. Bunuh saya pun tidak mau pergi gereja, dia bagi tahu. Oh silang. Karena rencana Tuhan adalah saya dan Lesta binti Ambunda. Pindik-pindik, tagap-tagap, kurus-kurus. Tapi hatinya sangat tinggi dengan Tuhan walaupun orangnya pendek. Dia Zakius saya. Kan dia Zakius. Zakius orang pendek kan. Nah, bagi yang belum ada pasangan, berdoa. Bukan Tuhan, saya mau mengamini juga Tuhan, dia mau handsome. Ada satu orang yang, aduh, sampai hampir sama tampar dia. Dia bagi tahu dalam kereta tuh betul. Sama Raden dan dia bagi tahu waktu dia kawin, terima kasih pastor atas nasihat kamu dulu. Pastor, saya mau handsome, saya tidak mau yang hitam, saya tidak mau lorry driver, dia bagi tahu. Saya mau yang putih-putih. Astaga, Kejang Korea kan dia cakap. Aduh, hampir sama tampar dalam kereta. Lastnya dia kawin dengan orang itu. Waktu dia kawin, waktu perkawinan tuh dia datang, suami dia pun datang, dia pun cakap begitu, dia pun terima kasih pastor atas nasihat kamu dulu.
Aduh. Saya tidak tahu kalau kamu yang dengar begitu apa kamu mau buat. Saya mau buat bodoh pun tak boleh waktu itu sebenarnya. Saya mau buat deh pun tak boleh. Tapi karena rencana Tuhan dan bersyukur dia ikut rencana Tuhan. Dan sangat oke lah mereka sekarang. Rencana Tuhan. Yesus berdoa supaya rencana Tuhan terjadi bagi dia untuk disalibkan menyelamatkan kita. Di dalam pasangan hidup berdoalah supaya jangan main cincai. Yang sengsara kamu bukan kami. Yang sengsara kamu. So berdoalah. Amin, bujang-bujang. Kenapa yang ada keluarga yang amin, yang bujang-bujang tidak amin, tidak mau kawin kah? Amin. Kehendak rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Berdoalah. Apa yang kita rencanakan, kerja, segala macam, berdoalah kepada Tuhan. Dan biar rencana Tuhan yang terjadi. Saya percaya kalau rencana Tuhan terjadi, bukan kamu tidak ada masalah dalam keluarga, tapi kamu ada kekuatan untuk melaluinya. Kamu ada cara untuk melaluinya, untuk mengatasinya. Amin. Karena bila rencana Tuhan yang terjadi, bila kamu berdoa dan rencana Tuhan yang terjadi, tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kalau kamu tersilap jalan, dia akan kembalikan kamu. Karena kamu sudah serahkan kepada Tuhan. Yang last, perkataan paling bagus kalau last kan, melenyapkan atau menyembuhkan segala sakit penyakit. Nah, dalam Kejadian 20 ayat 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Nah, Abimelek ini yang waktu Abraham dan Sarah datang ke sana, bila ditanya, oh ini saya punya adik, dia bagi tahu. So, Nabi Abimelek ambillah. Kali Tuhan bagi tahu dia, itu adalah istri kepada orang itu. Jangan kamu jamah dia. Dan Abimelek adalah seorang yang takut Tuhan, dan keesokan dia beritahu, dia kembalikan. Nah, dan ini yang Abraham berdoa. Nah, ini ramai sudah yang kita alami. Nah, mungkin selama ini kita selalu mengalami hanya dengan sakit penyakit melalui fisikal tidak atau jasmani kita. Tapi tahukah Anda, orang yang sakit hati, bila didoakan mereka akan diberi kelegaan oleh Tuhan. Sakit di dalam hati kita, sakitnya tuh di sini kan tuh, itu kayak lagu. Bila didoakan mereka akan diberi kekuatan baru. Kalau mereka yang disakiti, mereka suka mengampuni, mereka pasti boleh mengampuni. Karena kuasa doa dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan melalui doa itu. Dan bila doa itu berkuasa, orang yang disakiti, mereka ada kekuatan untuk mengampuni. Jadi maukah kita sama-sama rajin berdoa, rindu berdoa, mau BMKL? Kunci doa yang berhasil. Oke, baru permulaan. Next. Oh. Ingat habis. Belum 12, saya tidak akan habiskan ya. Kunci doa yang berhasil. Satu saja, berdoa bersungguh-sungguh. Waktu Yesus itu tadi kan kita nampak tuh sebelum tetesan dia, darah dia, waktu itu dia doa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, contoh yang risaulah sudah. Contoh pertama dalam Yakobus 5:17-18. Elia adalah manusia biasa. Maknanya seperti kita ya, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya.
Nah, dia berdoa, walaupun dia manusia yang biasa seperti kita. Dia boleh tahan hujan, dia boleh turunkan hujan. Seperti anak Priscilla, kami banyak kali sudah dulu, dia pun tidak percaya. Cakap dengan dia waktu kadang hujan lebat dan perlu hujan berhenti. Mula-mula dia macam tidak percaya. Lama-lama banyak kali, mari kita berdoa. Kan beberapa menit hujan turun, hujan harus berhenti walaupun itu lebat sekali. Sekarang kalau kamu tanya dia akan percaya. Dia tahu. Nah, waktu kita berdoa bersungguh-sungguh, Tuhan pasti menjawab melalui doa kita. Pasti hati Tuhan digerakkan dan dia akan menolong. Yang kedua, kunci 1 Tesalonika 5:17. Sangat pendek, tetaplah berdoa. Kalau hari ini kamu sedang mendoakan sesuatu dan sudah kamu boring, kamu sudah putus asa, sudah tidak mau lagi, nasihat dalam 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Nokta kamu, tetaplah berdoa. Tidak ada lagi kecuali kalau belum dijawab, tidak. Tetaplah berdoa dan nokta. Full stop di situ. So, apapun yang sedang terjadi, yang kita sedang alami saat ini, apapun kerinduan kita, segala-galanya, apapun hal-hal yang di dalam pikiran kita sedang jadi tanda tanya, tetaplah berdoa. Amin. Boleh kita support, kita punya ibadah doa pada minggu keempat setiap bulan mulai bulan depan. Boleh? Bolehkah? Oke, pemain musik, mari. Nah, saya akhiri sebelum kita nyanyi satu lagu dengan kesaksian. Nah, minggu ini waktu persiapan khotbah saya ambil kesempatan berpuasa Isnin sampai Rabu. Dan saya banyak sekali berdoa. Nah, ada 2 mukjizat yang Tuhan lakukan pada minggu ini. Kalau kamu ingat, Pastor Peter bagi tahu. Jadi Pastor Abel kuat berdoa sebab dia bagi tahu kan hari itu dia selalu hanya dia mengalami selalu mukjizat sebab hanya dia yang kuat berdoa. Dia ada bagi tahu hari itu. Nah, Isnin sampai Rabu saya berpuasa untuk persiapan pelayanan hari ini. Nah, hari Kamis, hari Rabu, minggu lepas kami dapat satu surat daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ada satu bayaran tahun lepas terlewat 1 hari. Transaction bank itu sudah terlewat 1 hari. Atau 15, tapi hanya 16 baru masuk di dalam account Lembaga Hasil Dalam Negeri. Dan boleh didenda 2-20 ribu ringgit dan penjara 2 tahun. So, saya bagi tahu istri saya, siap-siaplah kalau saya masuk penjara. Kalau 20 ribu mana saya mau bayar, cakap lagi bah saya masuk penjara, mungkin saya boleh menginjil di penjara. Oke lah kalau 2 tahun saja dia bagi tahu. Nah, hari Rabu pagi saya berjumpa 10 jam 10 saya punya appointment. Nah, satu saya punya doa, Tuhan, saya bagi tahu Tuhan, berikan dia orang pegawai lembaga hasil itu roh belas kasihan. Apa kita Tuhan, tolong bagi dia. Nah, apa yang terjadi? Waktu sampai ya bagi Tuhan, dia panggil saya Tuhan. Sebab mau bayarkan jadi Tuhan lah. Apa yang terjadi? Hasil daripada doa. Kami hanya perlu bayar 200 ringgit. Karena Tuhan bertindak. Cakap Tuhan tolong satu saja minta cakap ini bagi dia roh belas kasihan. Oh, cakap dengan dia, oke, ini 200, oke, saya bayar. Keluarkan receipt itu. Oh, tak boleh, sistem kami down. Nah, pagi itu saya sudah selepas berdoa saya terlelap sekejap dan satu mimpi. Kejadian yang dalam mimpi benar-benar seperti apa yang terjadi itu. Waktu saya di lembaga hasil. Nah, saya percaya
Ini adalah puasa doa. Amin. Lepas itu hari Kamis pagi ke Rabu malam, saya punya istri bagi tahu, saya mau makan musangking. Oh, oke lah. Ingat, beli saja lah. Malam Rabu kah Kamis pagi itu, saya mau yang 1 biji saja, makan puas. Pasti saya mau yang banyak-banyak, dia bagi tahu. Macam hari itu banyak sangat. Terus saya mau tuh. So, waktu saya berpuasa sebenarnya itu, tiba-tiba saya tak ingat Rabu ke Kamis muncul satu nama. Dalam pikiran saya muncul itu nama. Lepas itu nama ini Tuhan kata bagi satu jumlah lah. Saya tahu waktu MC saya tidak pernah bagi lagi ini orang. Saya tidak pernah bagi dia sumbangan kasih lagi. Dan tiba-tiba Tuhan gerakkan. Oke Tuhan, minggu depan lah. Mana tahu CF ada bonus. Seminggu depan. Nah hari Kamis, ada satu orang tiba-tiba WhatsApp saya, apa kabar? Puji Tuhan, semua oke. Nah tiba-tiba dia bagi tahu, dia WhatsApp lagi, bolehkah malam ini saya antar durian ke rumah kamu? Hai, antar durian? Oke. Buah Bema 8.30 datang ke rumah kami. Nah apa yang dia bawa? Betul-betul musangking. Lepas itu, waktu dia mau balik, oke, mari kita berdoa dia sekarang. Tiba-tiba dia ambil duit. Sejumlah duit lah. Nah, oke, ini kita berdoa secara profetik. Dia bagi tahu, kita doakan supaya keuangan mengalir dalam keluarga kamu. Dia ambil sejumlah duit, kami semua pegang dan berdoa. Tapi waktu berdoa itu jangan bagi, jangan dibagi kepada kami. Bukan tidak perlu dilatih, tidak perlu saya cakap dengan Tuhan. Itu yang sebenarnya doa pula. Yang saya amin, tapi itu saya risau kalau dia bagi itu duit. Lepas doa betul-betul dia bagi. Dia hantar durian, dia bagi lagi duit. Nah ini orang sebenarnya yang saya mau bagi 500 minggu depan. Dan bila kami kira itu duit 500 ringgit. Saya sangat yakin percaya Tuhan mendengar dari surga. Amin. Saya bagi tahu isi saya, kamu simpan 250, saya 250, kita jangan pakai ini duit. Walaupun tidak ada duit, kita jangan pakai. Sebab ini duit profetik, tidak boleh dipakai. Walaupun kita ada dan note yang sama, jangan dikacau. Cakap dengan dia, tidak boleh dipakai. Dan kami akan kembalikan uang ini waktu nubuatan itu terjadi. Dan note yang sama, duit yang sama, kertas yang sama, kami akan kembali kepada orang itu. Bukan kami tidak mau ini sebagai tindakan profetik. Dan sama kita akan minggu depan saya akan tetap tunaikan apa yang Tuhan katakan kepada saya. Nah, ini semua adalah tindak balas daripada doa kita. Tindak balas daripada Tuhan. Puasa doa akan bekerja saat kita berdoa. Dan apa yang kita doakan itu, Tuhan bekerja, tangan Tuhan bekerja melalui. Begitu remit ini dia cakap dia mau makan durian, musangking. Itu juga yang orang hantar. Sangat remeh-temeh kan? Tapi Tuhan dengar, walaupun durian saja pun Tuhan boleh dengar. Siap bagi duit lagi, aduh. Saya juga mengajak kita di sini. Rajin-rajinlah memberi sumbangan kasih kepada hamba-hamba Tuhan. Belajar. Setiap kali ada hamba Tuhan, saya katakan ini bukan karena saya minta puji, bukan itu tujuan saya. Dari BMK lama lagi, kalau ada hamba Tuhan dari luar, kami akan bagi sumbangan kasih daripada keluarga kami sendiri. Tidak ada duit 50, 100, sebab bukan pasal duit sebenarnya. Tapi kamu mengasihi Tuhan. Amin. Nah, doa
Mari kita berdoa, kita nyanyi lagu ini dulu.